Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, brother. Kenalin gua Angga dari channel Bro Angga. Oke, di konten pertama kali ini di channel YouTube gua yang pertama kita enaknya ngebahas kelebihan kekurangan kali ya, atau review dari si Lele atau GSX R150 ini, apakah masih worth it dibeli di tahun 2022 ke depan, ataukah mending ya kan. Kalau mending mana nih suaranya? Oke, di video kali ini kayaknya kita bahasnya sambil jalan aja kali ya, sambil reading, sambil santai-santai. Kita bakalan bahas kelebihan dan kekurangan dari GSX R150 kali ini. Oke, ayo check it out. Oke, seperti yang gue omongin di intro video tadi, pada video kali ini kita bakalan bahas review kelebihan dan kekurangan dari GSX R150 kali ini. Oke, kita langsung to the point aja biar durasinya gak panjang-panjang, biar agak banyak mencela-mencela ngomong sana sini. Oke, mungkin kelebihan yang pertama, ini pemakaian selama 1 tahun. Jadi GSX R150 ini NIK 2021 dengan warna hitam merah, yang udah gue beli dari bulan November tahun 2021 lalu. Jadi pas lah istilahnya, ini kan bulan November juga nih, walaupun udah pertengahan, bisa dibilang udah setahun lah ini gue pakai. Jadi kita bahas langsung aja plus atau kelebihan pertama dari GSX R150 ini. Oke, mungkin yang pertama ada di irit. Mengapa sih gue bisa bilang motor ini irit? Ya, walaupun tidak seirit dengan kompetitor seperti CBR, R15 gitu, namun ini bisa dibilang irit motor gue tuh karena gue bicara data ya. Motor ini setelah 2 bulan sampai 3 bulan turun dari dealer, motor ini langsung gue bawa, gue ajak ngerayan ke Jogja. Ya, cielah Jogja cuy. Jadi pemakaian konsumsi BBM dari Bekasi, Jogja, Pacitan, saya waktu itu 2 kali, saya kan. Gue waktu itu 2 kali ke Jogja Pacitan, itu average untuk bahan bakar atau rata-ratanya itu dapat di sekitar angka 50-an, hampir 60. Pas baru pertama malah 60 gitu, hampir 60, 59 sekian. Dan gue kaget, wow gitu, dengan motor sport 150 cc yang katanya paling boros 4 tak ya, paling boros di kelasnya, ini bisa dapat hampir 60, itu gokil gitu. Yang kedua, ini untuk masalah spare part. Spare part di sini yang mau gue bahas adalah mungkin lebih ke harga ya, karena untuk spare part nanti gue bikin 2, ada harga, ada awet gitu. Jadi untuk yang pertama itu masalah harga spare part. Masalah harga spare part si GSX R150 ini, selama kurang lebih 1 tahun gue pakai, untuk servis yang udah gue lakuin, ganti oli udah pasti, dan filter oli baru 1 kali, dan kilometer itu hampir 15k. Tapi tidak ada kendala untuk saat ini untuk di area sektor mesin ya. Dan untuk harga spare part yang udah gue ganti seperti filter oli, filter udara, dan oli itu sendiri, itu original punya Suzuki, anjay original, itu harganya itu sangat masuk akal, tidak terlalu mahal, dan bisa dibilang tidak terlalu murah ya, standar lah. Karena pabrikan sebelah
dua pabrikan sebelah lah, tau lah gitu. Eh, Ngecap kalau misalnya spare part Suzuki ini mahal, mungkin karena spare part mereka itu banyak yang kualitas nomor 2 atau KW. Jadi bisa dibilang lebih murah dari spare part ori. Kalau kita bandingkan, mungkin antara spare part originalnya merek H dan Y itu bisa dibilang hampir-hampir mirip sebenarnya harganya tuh. Ya cukup mahal lah, cukup lumayan lah gitu. Sedangkan si Suzuki ini belum banyak gitu loh, belum banyak KW-nya. Buat kayak oli itu di bawah 100.000, terus filter oli, dan oli itu sepaket kemarin gue dapet di online itu sekitar 90 sampai 100.000 atau 100.000 lebih gitu. Dan itu cukup worth it gitu loh. Dibilang mahal enggak, tapi dibilang murah juga enggak, standar. Oke. Yang ketiga, ini masalah awet. Tapi di sini gua nggak langsung 100% bilang ini tuh motor dari Suzuki GSX 150 ini awet, karena ini patokan gue itu selama pemakaian 1 tahun ya. Entah kalau teman-teman pakai yang lebih dari 1 tahun lebih atau 2 tahun atau 4 tahun atau bahkan yang dari 2017, entah ini merasakan juga atau enggak, tapi yang udah gue rasakan dan gue coba bandingkan dengan produk sebelah, walaupun genre motornya itu nggak sama, yang satu sport, yang satu naked ya kan, baik. Untuk spare part seperti gear dan rantai, itu yang paling gua acungi jempol untuk Suzuki, karena Suzuki memilih brand atau vendor untuk mereka pasangkan di motor ini tuh. Ini bukan brand yang ya belum ada setahun udah minta ganti gitu, kayak gearset yang gue bilang. Gearset kemarin motor temen gue, dia tuh serinya CB 150X, belum ada 1 tahun, beda 2 bulan sampai 3 bulan dari motor ini, dia tuh gearsetnya udah minta diganti cuy, yang depan sama yang belakang sama rantainya. Entah gear depannya gue juga belum ngecek. Dan yang udah gue bandingin adalah si rantai dari GSX dan di CB 150X ini, itu perbedaannya mungkin CBX itu baru 1 minggu dipakai udah ngecek banget, kayak udah kendur gitu loh. Dan gue bukan ngejelekin atau apa, karena ini video komparasi atau review, dan kita ambil positif dan negatifnya gitu. Oke, selanjutnya dari awet ke awetan kita pindah ke sektor mesin. Untuk kawan-kawan, ada brother bro semua yang para pecinta RPM tinggi, yang pengen itu RPM tingginya ngisi terus, anjay ngisi terus. Ini tuh motor ini cukup recommended, sangat recommended bahkan untuk di sport 150cc ini. Karena apa? Ya limiter standarnya itu bisa sampai 13.000 rpm dan cukup wow gitu loh, dibanding dengan kompetitor yang hanya ngasih 10,5 atau 11 atau 12. Si GSX-R ini bisa dipacu di RPM yang cukup ngeri-ngeri sedap, 13.000, posisi standar bos ya kan? Knalpot standar, ECU standar, bener-bener plus, keluar dari dealer itu udah 13.000 rpm gitu tuh. Dan untuk merasakan bandelnya mesin Suzuki di RPM atas, kita butuh di atas 7.000 rpm biar si power itu tuh bisa keluar gitu loh.
Oke, selanjutnya kita lihat dari salah satu kelebihannya itu dari cat Suzuki GSX-R 150. Ini cat ini gua bilang itu ada dua, bodi kasar, bodi halus. Jadi untuk yang bodi halusnya ini sendiri, ini cakep dah Suzuki dah kalau di masalah cat ya. Kalau untuk motor atau mobilnya itu, kalau mobilnya gua kurang tahu karena belum pernah punya dan belum pernah nyoba, belum pernah kebandingin juga. Kalau untuk masalah cat, untuk yang bodi kasar dan bodi halus itu cukup gua acungi jempol karena dengan range harga paling murah di antara kompetitor, kita dapat motor dengan build quality oke, cat bagus, dan performa yang cukup ngajuak gitu. Kelebihannya apa lagi ya? Kelebihannya kayaknya buat kelebihan yang udah gue rasain baru cukup segitu kali ya. Kita langsung aja pindah ke kekurangan dari ini motor. Alright teman-teman, kita udah bahas kelebihan, nggak afdol dong kalau kita nggak bahas kekurangan dari motor ini. Langsung aja kita bahas kekurangan dari GSX-R 150 ini. Dalam pemakaian 1 tahun, apa aja sih yang udah dikeluhkan? Oke, yang pertama mungkin di area gear depan ya. Gear depan si GSX-R ini pas baru awal turun motor ini tuh berapa minggu bunyi agak ketak-ketek gitu loh. Cukup mengganggu sih, tapi kalau udah dibawa jalan mah nggak bunyi. Kalau lagi dipindahin ini di parkiran itu bunyi. Yang selanjutnya mungkin kekurangannya dari si komstir atau stang. Selama pemakaian 1 tahun, gue pakai touring ke Jogja, Sukabumi, Bandung, Bogor. Itu kurang lebih komstir udah gue setel sebanyak 2 kali ya. Yang pertama pas baru turun motor ini gue coba pakai 1 bulan, 2 bulan, dan gue rein ke Jogja. Itu gue agak nggak nyaman pas dia agak kena jalan yang tinggi sebelah. Itu dia bagian stangnya itu bunyi tengah-tengah sini, dia bunyi cetak-cetek. Dan secara inisiatif gue langsung bawa motor ini ke dealer Suzuki, beres lah bisa bilang, bengkel resmi Suzuki, dan gue minta setel komstirnya. Dan komstir ini ternyata pas habis disetel malah kekencengan, setelannya kekencengan, beloknya berat, tapi gue cetek-cetek. Dan ini setelan yang ketiga, alhamdulillah sampai sekarang masih oke, dan belum ada tanda-tanda akhir Jerman si komstirnya itu minta ganti gitu loh bro. Oke, untuk kekurangan yang ketiga ini ada di posisi riding dari si GSX-R 150 ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali pindah dari Matic atau sport touring ke motor ini bakalan berasa di area tangan, telapak tangan ini, dan punggung pastinya, karena posisi stang dari GSX-R ini letaknya itu bisa dibilang under yoke ya, karena posisi segitiga, posisi stang di bawah segitiga gitu. Untuk punggung sendiri pasti bakalan ngefek. Why? Karena motor ini kalau dibawa harian di perkotaan yang cukup padat, udah pasti
pinggang dan tangan kalian itu bakal terasa. Dan selanjutnya itu dari posisi readingnya juga, ini ada di jok motor GSX-R 150 ini. Joknya ini menurut gua untuk busanya sendiri cukup keras ya, dan jok belakang itu posisinya itu terlalu tinggi menurut gue ya, karena gue coba untuk reading dengan motor ini, gue bawa dan gue dibonceng, itu joknya cukup keras dan posisi jok belakang ketinggian, jadi ibarat kayak bawa tiang listrik di jok belakang gitu. Oke, yang keempat atau yang selanjutnya ya, buat teman-teman yang sedang nyari motor sport 150 untuk harian kayak gue gini, untuk stop and go lah istilahnya, ini tuh kurang rekomen untuk stop and go, karena akselerasi di RPM bawahnya itu kurang lah ya, juga kurang keluar aja gitu. Jadi untuk stop and go di perkotaan, itu juga di perkotaan stop and go di jalur-jalur yang bisa dibilang tergolong macet dan padat itu kurang cocok, karena selain akselerasi bawah kurang jospar, gue juga sering tengah macet itu tuh paha dan lututnya gue itu panas gitu loh, karena suhu dari motor ini naik cukup drastis gitu. Oke, untuk kekurangan yang selanjutnya, ini bagian suspensi belakang dari motor ini menurut gua cukup keras ya, karena dipakai boncengan itu, boncengers yang pernah gue bonceng itu ngerasa dan ngeluh kalau shock motor ini tuh, shock belakangnya itu memang dibilang keras seperti itu. Untuk kekurangannya apa lagi ya, ada gue rasain ya, kekurangan dari motor. Oh iya, terakhir gue paling di masalah di keyless. Jadi kunci keylessnya ini, si cetekan kompornya ini udah 2 kali problem bro. Yang pertama nggak bisa dicabut pas mau ngisi bensin, karena mungkin gemuk atau pelumas di dalam keyless ini mungkin sudah agak mengering ya, jadinya cukup sulit juga untuk membukanya dengan paksaan itu juga. Dan yang kedua itu kejadian kedua kalinya juga, jadi si keylessnya ini malah nggak bisa dipencet, nggak ada respon. Gue panik, gue kira tuh keylessnya kenapa karena ditekan nggak ada respon, dicabut keras, mau masuk ke mode darurat nggak bisa. Dan akhirnya gue coba berbagai cara, ganti baterai, terus ngecek sikring segala macam. Itu gue udah coba dan ternyata yang masalah ada di sininya lagi bro. Itu gue paksain, itu gue paksain, gue cetek, gue tekan, paksa itu juga. Kalau orang nggak tegan, mungkin gue juga nggak tegan sih, tapi kenapa-napa juga. Alhamdulillah nyala. Gue udah beli baterai, udah bongkar, tapi nggak apa-apa lah, kita jadi belajar gitu. Oke, buat teman-teman, kayaknya sekian dulu review atau kelebihan kekurangan dari GSX-R 150 yang udah gue coba jabarin dengan jujur, dengan transparan ya, dengan sejujur-jujurnya lah intinya. Kalau misalnya teman-teman punya masukan atau ada keluhan atau kelebihan yang pengen teman-teman sampaikan buat teman-teman yang lain, bisa teman-teman atau bro komen aja di bawah. Jangan lupa di like and comment and share video ini. Kalau sudah subscribe alhamdulillah, kalau belum ya kebangetan mbak. Oke, buat next konten, kalau misalnya teman-teman punya saran
boleh aja DM IG gua, nanti IG gua ada di atas ini. Facebook juga ada, teman-teman bisa kasih kritik dan saran yang membangun tentunya untuk channel ini ke depannya supaya lebih berkembang dan lebih menarik lagi, dan kita juga sama-sama belajar, dan gue coba bangun channel ini itu untuk mengedukasi juga untuk teman-teman. Oke, sekian dari gua Angga di channel Bro Angga. See you next time. Alright.